Guys, pernah nggak sih kalian tuh ngobrol sama orang dari daerah lain atau negara lain, tapi malah salah paham terus cuma gara-gara cara ngomongnya tuh beda? Nah, itu relate banget sama materi intercultural communication atau kita bisa bilang komunikasi antar budaya. Jadi, sederhananya, komunikasi antar budaya itu adalah komunikasi antara orang-orang yang punya latar budaya yang berbeda. Nah, di zaman sekarang, hal ini tuh penting banget karena dunia kita udah makin global. Kita bisa kerja bareng, kuliah bareng, main game bareng sama orang-orang dari berbagai negara. Nah, di materi ini itu ada konsep-konsep penting yang harus kalian lihat. Yuk, kita lihat. Yang pertama yaitu ada namanya ethnocentrism. Ini tuh seseorang merasa bahwa budaya itu paling benar. Contohnya kayak bilang, ih budaya mereka tuh aneh banget sih. Padahal sebenarnya kita tuh cuma berbeda budaya aja, nggak ada yang lain. Yang kedua ada yang namanya stereotype. Ini tuh kayak memberi label ke suatu kelompok. Contoh, anak Gen Z tuh pasti mageran. Atau orang itu pasti pendiam. Padahal nggak semua orang tuh kayak gitu. Yang ketiga ada yang namanya culture shock atau kita bisa bilang geger budaya. Banyak orang yang ngalamin ini termasuk aku sendiri. Contohnya perpindahan dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Aku kira di Semarang itu makannya pasti bakal asin, enak. Tapi ternyata makanan di Semarang tuh banyak yang manis. Jadi aku cukup sulit untuk beradaptasi akan hal itu. Selanjutnya ada komunikasi verbal dan nonverbal. Yang jelas verbal melalui kata-kata, sedangkan nonverbal itu melalui ekspresi, gestur, ataupun nada bicara. Kadang senyum atau kontak mata aja tuh bisa beda arti loh di budaya lain. Jadi intinya dari komunikasi antar budaya ini adalah kita harus belajar buat lebih memahami yang namanya perbedaan supaya kita gak gampang salah paham ataupun kita bisa lebih respect sama orang lain di luar sana. Communication and culture, di mana hubungan antara komunikasi dan budaya sangat penting. Nah, bahkan bagaimana orang dari budaya yang berbeda saling berkomunikasi dan memahami satu sama lain. Nah, komunikasi dan budaya tidak bisa dipisahkan karena budaya mempengaruhi cara seseorang berbicara, berpikir, menyampaikan pesan, memahami orang lain, dan berperilaku dalam kehidupan sosial. Nah, di chapter 2 buku Communications Between Cultures menjelaskan tentang bagaimana komunikasi sebagai proses pertukaran pesan, ide, dan makna antara individu ataupun kelompok. Nah, terdapat juga karakteristik budayanya, unsur budayanya, bahasa, nilai, sejarah, organisasi sosial, serta kompetensi komunikasi antar budaya. Pernah gak kamu di posisi kayak gini? Kamu seorang manajer dari Indonesia, terus kamu rapat buat proyek besar sama kolegamu dari Jepang. Kamu presentasi dengan lancar, dia juga merespon kamu dengan anggukan dan juga senyuman. Tapi pas di akhir dia ngomong, saya pertimbangkan dulu. Kamu ngerasa kalau kamu udah dapet dealnya, tapi seminggu kemudian gak ada kabar. Apa yang salah? Pertama, tiap orang itu membawa nilai dan norma yang berbeda-beda. Bukan karena pilihan, tapi karena lingkungan budaya yang ngebentuk mereka dari awal. Kedua, dalam setiap percakapan itu sebenarnya kita tuh juga ngirim pesan dan juga menerima pesan secara bersamaan. Jadi, anggukan dan senyuman itu juga sebuah pesan, tapi kamu membaca lewat lensa budaya kamu sendiri. Ketiga, komunikasi itu selalu tergantung sama konteksnya. Rapat bisnis lintas budaya itu punya aturan main yang beda dari rapat internal kantormu di Indonesia. Yang keempat, cara kita berinteraksi itu dibentuk sejak lama oleh keluarga, pendidikan, dan juga budaya sekitar kita. Dan inti dari kasus tadi sebenarnya adalah kebanyakan konflik antar budaya terjadi tanpa niat jahat sama sekali. Menurut kolegamu dari Jepang, saya pertimbangkan dulu, itu merupakan cara sopan buat bilang tidak. Karena penolakan secara langsung dianggap merusak keharmonisan. Tapi kalau di Indonesia, alias kamu, kalimat yang sama artinya masih ada peluang. Sekarang kita lihat dari sisi unsurnya. Anggukan dan senyuman kolegamu itu bukan tanda setuju, tapi ya itu hanya tanda kalau dia lagi dengerin kamu. Simbolnya emang familiar, tapi maknanya beda jauh.
Makanya begitu kamu pulang dan kamu yakin kalau deal itu tuh udah di tangan kamu, persepsi itu ya akan nempel di otak kamu dan yang nggak bisa diulang. Di baliknya juga ada dua fondasi budaya yang beda. Menurut Jepang, jaga harmoni itu di atas segalanya. Tapi Indonesia alias kamu, tegas itu merupakan tanda percaya diri. Dua-duanya nggak ada yang salah, tapi ya itu dia, beda budaya, beda pandangan. Belum lagi makna yang berlapis, soal proyek itu sendiri, soal ingin dihormati sebagai pengambil keputusan yang hati-hati, dan soal membangun hubungan jangka panjang, atau bukan sekedar menutup transaksi gitu aja. Ketiga lapisan ini tuh nggak sinkron, makanya disitulah komunikasi mulai nggak benar. Nah, hasilnya apa? Dua-duanya kecewa, bukan karena ada yang jahat, tapi karena ada harapan yang nggak pernah diverbalkan. Jadi, kalau kamu mau jadi komunikator lintas budaya yang baik, jangan terburu-buru menyimpulkan. Tanya, dengarkan, dan ingat, kalau cara kamu itu bukan satu-satunya cara yang ada. Kelompok kami juga sempat membahas bagaimana lintas budaya yang terjadi pada perbedaan antara satu agama dengan agama yang lainnya. Dan kami mengambil contoh yaitu agama Katolik dan Kristen GPIB. Katolik dikenal dengan ritus yang panjang, kaya akan simbolis-simbolis, dan memiliki 7 sakramen yang hierarkis. Sementara GPIB lebih sederhana dengan 2 sakramen dan keputusan demokratis lewat sebuah sinode. Perbedaan ini menunjukkan bahwa agama juga membawa budaya yang membentuk cara kita untuk berkomunikasi. Inilah inti komunikasi antar budaya, di mana terjadi proses bertukar pesan antara orang lain dari berbagai latar berbeda. Misalnya, gaya bicara Batak yang lugas bisa dianggap keras oleh orang Jawa yang bahasanya lebih halus, atau kontak mata di Indonesia yang dianggap serius berbeda dengan Jepang yang menunduk sebagai tanda hormat. Hambatan lain juga muncul dari stereotip, prasangka, bahkan rasisme. Contoh nyatanya, stereotip pada etnis Minang sering dilabeli pintar berdagang, dan etnis Tionghoa dianggap pekerja keras atau hanya fokus pada bisnis. Dampaknya stereotip ini bisa positif, tetapi juga bisa negatif karena mengabaikan keragaman profesi dan karakter tiap individu. Lalu yang kedua ada prasangka. Prasangka terhadap etnis Tionghoa muncul dalam bentuk sentimen non-pribumi yang dianggap tidak loyal pada bangsa. Contohnya, pasca kemerdekaan, istilah pribumi versus non-pribumi sering dipakai dalam politik dan ekonomi yang menimbulkan diskriminasi sosial. Yang ketiga adalah rasisme. Kerusuhan Mei tahun 1998 di mana banyak toko dan rumah etnis Tionghoa yang dirusak. Perempuan Tionghoa mengalami kekerasan seksual dan komunitas mereka dijadikan sasaran kebencian. Dan juga diskriminasi Papua. Orang Papua yang merantau ke Jawa sering menghadapi ejekan fisik, hitam, kasar, dan stereotip negatif terkait cara bicara. Karena itu, strategi pengelolaan perbedaan sangat penting, mendengarkan dengan sadar, mengelola konflik lewat negosiasi, beradaptasi sesuai konteks, berempati dengan melihat dari sudut pandang orang lain, dan membangun kepercayaan. Dengan sikap yang terbuka dan kesediaan belajar, komunikasi antar budaya bisa menjadi jembatan yang memperkaya pengalaman, bukan tembok yang memisahkan. Introduction to the study of conflict. Konflik terjadi ketika suatu situasi terjadi, benturan kepentingan, perbedaan pemikiran, ataupun ancaman terhadap identitas seseorang maupun kelompok. Nah, konflik ini dapat muncul karena seseorang merasa identitas atau harga dirinya ataupun kelompoknya tidak dihargai. Nah, konflik ini terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, yaitu mengelola konflik. Yang kedua, memberikan solusi. Dan yang ketiga adalah bagaimana konflik mentransformasi pribadi. Nah, lalu perbedaan kepentingan dapat menimbulkan konflik, di mana konflik ini tidak selalu berujung dengan kekerasan. Nah, kekerasan ini dibagi juga 3 kategori untuk survive. Yang pertama, kekerasan langsung, yang kedua kekerasan struktural, dan yang ketiga yaitu kekerasan kultural. Nah, dari ketiga kategori ini apa sih bentuknya? Bentuknya itu ada 4. Yang pertama kekerasan langsung, yang kedua kekerasan kultural, yang ketiga eco-violence, yang keempat kekerasan struktural. Nah, ada pendekatannya nih. Pendekatannya itu ada pendekatan keamanan dan pendekatan perdamaian.